Nabi itu punya pembantu yang melayani Nabi itu orang Yahudi. Namanya Abdul Quddus. Silakan buka kitab-kitab sirah Nabawi. Buka kitab sejarah kehidupan Nabi. Nabi punya pembantu salah satunya orang Yahudi yang bernama Abdul Quddus. Setia kepada Nabi. Menjelang meninggalnya Nabi mendatangi. Nabi berbisik pelan kepada Abdul Quddus. Ya Abdul Quddus, seandainya engkau mau. Itu kata Nabi. Nabi menggunakan seandainya. Padahal itu pembantu Nabi. Dan dia tahu itu Nabi. Utusan Allah. Tapi ya berhubung hidayah, ya belum. Karena sering kita dengar, oh itu kan anaknya si Anu. Tapi kok begini begitu? Apalagi cuma anaknya si Anu. Anaknya Nabi Nuh nggak beriman sama Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh nggak beriman, mati tenggelam. Istrinya Nabi Lut nggak beriman kepada kenabian Nabi Lut. Dihancurin sama Allah. Ayahnya salah satu Nabi tidak beriman kepada Allah. Dan itu Azar. Konon itu ayahnya Ibrahim. Ada pamannya Nabi nggak beriman dan itu Abu Lahab. Sama abu-abu yang lain. Jadi kalau cuma anaknya Fulan bin Fulan. Oh, itu kan bapaknya orang baik, kenapa anaknya tidak baik? Nggak usah khawatir. Nabi kemudian menawarkan kepada Abdul Quddus. Ya Abdul Quddus, kalau sekiranya engkau mau beriman kepada apa yang aku bawa, apa yang Allah perintahkan kepadaku, maka bersyahadatlah. Abdul Quddus ini kemudian menoleh kepada ayahnya yang sama-sama Yahudi. Dalam kondisi sakaratul maut, Abdul Quddus bertanya kepada ayahnya dengan pandangan matanya. Apa kata ayahnya yang sama Yahudi? Wahai Abdul Quddus, kalau memang engkau mau, berimanlah kepada Muhammad. Kemudian Abdul Quddus berkata, ya Muhammad, aku beriman kepadamu. Kemudian Rasulullah menuntun syahadah dan mati di pangkuan Nabi dalam keadaan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal sepanjang kehidupannya adalah Yahudi. Yang kedua, Nabi punya teman, bukan sahabat, Pak. Punya teman orang Yahudi namanya Mukhairik. Biar jelas nih. Seakan-akan bahwa selain umat Islam harus dimusuhin, harus dihancurin. Enggak. Nabi Muhammad punya teman orang Yahudi namanya Mukhairik. Mukhairik ini ketika Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, Nabi dalam keadaan miskin. Tapi di situ ada orang baik namanya Mukhairik. Dan bilang kepada Rasulullah Muhammad, ya Muhammad, kalau engkau butuh sesuatu, jangan sama orang, ngomong saja sama saya, kata Mukhairik. Dan Mukhairik ini Yahudi yang kaya. Mukhairik ini bilang sama Rasulullah, ya Muhammad, butuh apa-apa ngomong saja sama saya, jangan sampai sama orang. Padahal keyakinannya jauh berbeda, Pak. Tapi Mukhairik tidak pernah menyatakan syahadat. Tapi Rasulullah menghargainya, Pak. Dan ketika Mukhairik mati dalam peristiwa peperangan Madinah, sebelum mati Mukhairik berkata kepada keturunannya, nanti kalau aku mati, sebagian hartaku kasih sama Muhammad. Padahal Yahudi. Anaknya nanya, kenapa dengan Muhammad, wahai ayah? Tidak, dia orang baik. Sebagian dari hartaku kasih sama Muhammad. Dari harta peninggalan Mukhairik yang Yahudi baik kepada Nabi. Maka kemudian Nabi membentuk ekonomi Islam yang disebut dengan Baitul Mal. Dan uang pertama itu dari uangnya Yahudi baik kepada Nabi. Ini biar jelas ini. Jadi Islam itu juga memandang orang lain yang tidak memusuhi Islam itu dalam pandangan pertemanan. Jangan nanti ketemu si A, si B beda agama main sikat aja nggak boleh. Wah ini siameng sama siapeng nih. Benci sama siapeng. Tapi minum di aming. Tak balik-balik lagi. Ngutang kopi di aweng. Tak boleh Pak. Ini biar ingetin kita semuanya. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu jadi orang kaya semuanya. Hutangnya segera lunas. Nah, itu ketahuan jamaahnya banyak hutang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi
wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim, para kiai, terkhusus kepada guru kita bersama, sahabat baik saya, Haji Munaji, beserta keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Miftahus Salam, yang saya hormati orang tua saya, Ustadz Haji Muhammad Shalih, Ustadz Marsumo, teman baik saya, Mas Harto. Kalau saya datang ke sini ini Abah Munaji dengan dua alasan. Pertama, saya ingin hadir di Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesiapapun yang hadir karena rasa cintanya dan rasa rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita pantas bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menagih janji Mas Harto. Janji mau bawain durian. Itu sudah saya bawain mobil, Mas. Penuhin aja nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kok banyak bener ini. 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya apa ini, Bah? Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sudah bawa makanan ke tempat ini. Itu harganya mahal. Dan Allah itu menghitung mahal. Kalaulah kita tidak mau berhutang, kalaulah kita tidak mau dihutangin oleh Allah, paling tidak kita kasih pinjaman sama Allah. Ini kedengarannya aneh. Kok bisa Allah yang menciptakan dunia, Allah yang memberikan rezeki untuk kita, tapi kemudian Allah meminjam kepada kita. Sebenarnya ibu dan kita semua tengah meminjamkan sesuatu kepada Allah. Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. May yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan sebuah pinjaman, ibu ini kasih rezeki sama Allah. Kasih nikmat sama Allah. Dikasih waktu yang baik oleh Allah. Tapi setelah itu kemudian Allah pinjamkan lagi kepada Allah. Cara meminjamkannya adalah apa? Mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini sudah agak malam. Berarti yang penting sekarang adalah bagaimana kita meminjamkan rezeki kita, bagaimana meminjamkan waktu kita, bagaimana meminjamkan jabatan kita kepada Allah dengan cara yang baik. Paham, Bu? Paham? Kalau sudah paham berarti ceramahnya selesai. Kan tujuannya biar paham. Lagian dari tadi nungguin saya ini. Karena sekalian nunggu hujan. Saya mohon maaf sama Abah Munaji. Karena saya baru pulang juga dari Kabupaten Mempawah. Malam ini di sini saya sudah janji sama beliau. Dan besok saya pagi di Kampung Kapur. Siangnya di IAIN Pontianak. Dan besoknya saya di Dr. Wahidin. Karena tanggal 1 saya harus terbang ke Kalimantan Tengah sama Kaltim ke Tapang baru ke Kayong. Kalau teman-teman bilang mumpung laku. Jadi Mbak Munaji ini pinter, Bu. Ngundang saya sebelum ke Kaltim. Jadi mumpung belum mahal. Bang, jangan terlalu murah lah, Bang. Saya ini diundang perusahaan besar di Kaltim itu, Bang. Diundang perusahaan batu bara itu, Bang. Yang dibayar nanti saya per kata itu, Bang. Jadi malam ini saya irit-irit saja, Bang, ya. Kenapa sebenarnya? Ada orang berdebat tentang maulid. Ngapain berdebat? Wong orang bermaulid itu menunjukkan rasa cinta. Ini di samping saya ada teman baik saya. Kalau saya ceramah sampai di Polres pun yang sasaran tembak pasti Mas Harto. Mas, sampean cinta sama istri, Mas? Serius, Mas? Ini bukan main-main, Mas. Ini belum pertanyaan malaikat, Mas. Ini pertanyaan temanmu ini loh.
Mas, sampean serius cinta sama istri? Baik. Kalau sampean mencintai istri, bisakah sampean mengecewakan istri? Sering kalinya. Sering kali. Pernah dikecewakan istri? Wah, ini istri Mas Harto yang mana ini? Oh, nggak ada ya? Udah tahu mau kena semprot ini. Baba Munaji. Baba Munaji pasti mencintai istri. Betulkah itu? Oh, enggak berani saya, Pak. Mohon. Mohon maaf, Pak. Jangan kurangi amplop nanti, Pak. Kalau bicara cinta manusia bisa berubah, Bu. Cinta ibu sama suami bisa berubah? Cintanya ibu sama suami bisa berubah? Bisa. Cinta suami kepada istri bisa berubah? Sangat mudah. Cintanya orang tua kepada anak bisa berubah. Karena cintanya anak kepada orang tua pun pasti bisa berubah. Yang tidak bisa berubah pertama adalah cintanya Allah kepada kita. Apa kata Allah? Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Itu yang pertama. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang kepada hambanya. Mau seperti apapun hambanya, Allah masih sayang. Apalagi yang sholat. Yang nggak sholat pun masih Allah sayang. Allah jamin rezekinya. Tuh di luar ada Agus Black. Masih ingat waktu subuh jam berapa? Jam 7. Oh, ada geser dulu jam 8 ya. Oh, agak ada kebaikan udah. Mau seburuk apapun hamba itu bagi Allah, Allah memandangnya dengan kasih sayang. Allah tidak mendahulukan rasa marah dan bencinya kepada hamba. Buktinya malam ini. Saya bisa hadir bukan karena saya sehat. Saya bisa hadir bukan karena saya sempat. Ustadz yang nyampaikan tadi dalam pembawa acara tadi. Beliau bisa datang ke tempat ini bukan karena beliau sehat dan sempat. Bukan itu saja. Tapi karena Allah meletakkan kasih sayang di dada. Kalau Allah tidak meletakkan kasih sayang dan tidak melembutkan hati kita, ngapain kita datang ke sini? Untungnya orang beriman itu di situ kata Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal salih, kita ini kan orang beriman semua kepada Allah. Kita ini pasti masuk surga, Bu. Kita semuanya pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kata Nabi, dia pasti masuk surga. Soal nomor antri itu urusan beda. Kan ada nomor antri 1, ada nomor antri 5. Kalau Agus Black ya mungkin urutan 2 miliar sekian lah. Misalnya. Tapi walaupun begitu, Allah masih meletakkan kebaikan di hati. Maka kata Allah, orang beriman dan beramal salih, niscaya Allah jadikan hatinya itu baik. Kalau hatinya baik, diundang sama Baba Munaji, besok malam tanggal 13 Rabiul Awal hadir di musholla. Hadir. Hujan-hujan berangkat. Itu yang dewasa, Pak. Kalau anak kecil itu kan ada niat lain. Apa? Bang, udah penuh enggak, Bang? Jangan pula sikat kibaunya kawan pula, Bang. Enggak apa-apa. Anak-anak kita ajarin datang ke masjid. Ajarin anak kita itu salat. Ajarin anak kita sujud kepada Allah. Ajari bagaimana mencintai Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh minum dulu, Bang? Enggak usah, Bang, enggak usah. Nggak usah, karena saya udah manis. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau hatinya sudah lembut, maka seperti apapun keadaan dirinya dia selalu bahagia. Bahkan ketika Allah mengirimkan kesulitan dalam hidupnya dia bahagia. Kenapa? Dia berkata, untuk apa aku bersedih walaupun kondisi ekonomi hari ini lagi sulit? Enggak masalah, karena yang mengirimkan itu adalah Allah.
Ketika Allah mengirimkan itu untuk saya, itu menunjukkan Allah masih sayang sama saya. Kalau bicara hari ini, semuanya dalam keadaan sulit. Tapi kenapa kita harus bermaulid? Hubungan ekonomi dengan maulid itu, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Rasa cinta kita kepada Nabi, Allah sebutkan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, sampaikan ya Muhammad. Qul, sampaikan ya Haji Munaji. Qul, sampaikan ya Haji Salih. Qul, sampaikan ya Haji Marsumo. Qul, sampaikan ya Mas Harto. Bifadlillahi, karena fadilah dari Allah. Apa itu fadilah Allah? Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Pertama itu. Yang kedua, wa bi rahmatihi, karena rahmat Allah yang turun kepada dirimu, yang Allah turunkan untuk kalian, Allah turunkan untuk mereka. Kata rahmat pada ayat ini, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini Quran bil Quran, karena ada di surah yang berbeda Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan semata-mata aku tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat dan kasih sayang bagi orang lain. Artinya apa? Dua perkara. Bersyukur kepada Allah karena Islam dan iman yang ada di hati. Yang kedua, bersyukur dan berbahagia karena datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Fabidzalika falyafrahu. Karena dua perkara ini, falyafrahu, bergembiralah kalian. Nah, kita sedang gembira malam ini. Kalau boleh saya tanya, Bu, Ibu yang punya anak, waktu lahirnya anak, Ibu bahagia tidak? Yang punya cucu, waktu lahirnya cucu, bahagia tidak? Baik, bisa diterima. Padahal belum tentu orang yang lahir itu bisa membahagiakan kita. Paham? Boleh jadi anak yang dilahirkan kita bahagia atas lahirnya anak, suatu saat dia bisa menjadi musuh kita. Bisa paham? Ya udah, selesai, udah paham. Apalagi? Anak yang paling kita cintai, paling kita sukai, kita jamin hartanya, kita jamin rezekinya, kita belikan apapun yang dia mau. Tahu-tahu udah dewasa jadi musuh. Yang bilang betul agak curiga saya. Harta yang kita punya, mati-matian kita kumpulkan sampai lupa waktu. Tahu-taunya harta jadi musuh. Kenapa bisa jadi musuh? Abang adik bisa bermusuh karena harta. Emak dengan anak bisa tak bertegur sapa gara-gara harta. Tetangga bisa saling tidak menoleh dan bertegur sapa gara-gara harta. Makanya jangan sering-sering kasih nama anak itu Harto. Saya itu, Bu, kula mboten semerep niku. Paham nggak, Bu? Paham nggih? Saya itu kula niku mboten semerep. Kok bisa-bisanya nama itu Harto gitu loh. Wangel gitu. Cak maduren. Bedereng madur. Mik bisa embuk ben emak andi anak nyamai artah. Kan nyaman artah, Pan. Dan itu jadi rebutan coba. Kalau yang kita bahagia atas lahirnya anak, lahirnya cucu, kita bisa seberbahagia itu. Bahkan kita korbankan apapun. Yang penting anak selamat, yang penting cucu selamat. Korbanin harta. Dan bagaimana kalau yang kita bahagia atas lahirnya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Saya saja, Bu, sering ditraktir sama Mas Harto ini senang.
Besok masih ada, Mas? Itu baru ditraktir. Traktir 1 hari saya bahagia. Apalagi 1 minggu. Bagaimana kalau yang menjamin itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu jaminannya adalah ampunan dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mungkin saya tidak perlu berlama-lama malam ini. Yang penting paham saja. Kasihan anak kecil nenekmu. Tengok celana. Dia pura-pura dengar ceramah tapi nondok habis pula dimakan dengan dia. Ini saya ini yakin betul kalau guru beliau nih, guru anak-anak kita ini Abah Munaji. Pandai curi peluang. Nah gini loh. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab. Sesungguhnya aku mengutusmu itu ya Muhammad, kata Allah. Syahidan, sebagai saksi terhadap apa? Bahwa tidak ada zat yang menciptakan langit dan bumi ini selain Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa kalian sembah selain Allah. Tidak ada agama yang bisa kalian ikuti dengan baik dan benar selain Islam. Yang kedua, tugas Nabi wa mubasysyiran, memberikan kabar gembira. Yang beriman kepada Allah, ikut perintah Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menjamin kebahagiaan kelak di surga. Yang ketiga, wa nadhira, tugas Nabi yang ketiga, wa nadhira, memberikan peringatan dan ancaman sesiapapun yang tidak mau ikut pada perintah Allah, maka Allah menyiapkan hadiah yang tidak enak. Malam ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Allah pertemukan kita dalam kebahagiaan. Mudah-mudahan sedekahnya ini semuanya menjadi sedekah yang terbaik. Kenapa kata Allah huwa khairum mimma yajma'un? Kita ini ngumpulin harta banyak-banyak, kemudian disedekahkan untuk orang lain karena perkara lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik dibandingkan dengan apapun yang kalian miliki. Coba, halo Ibu, kalau bangun tidur yang ibu doakan apa? Hah? Bangun tidur yang ibu doakan apa? Banyak duit. Emang lawan si nikmati duitan. Bangun tidur apa yang ibu doakan kepada Allah? Pertama, bersyukur atas nyawa yang kembali. Ibu bisa mikir nggak, ibu lagi tidur, yang menjaga ibu itu siapa? Allah. Kan nggak mungkin suami ibu biarpun polisi jaga ibu 15 berapa jam sih tidur? Kan nggak mungkin. Biarpun Agus Black yang jadi suami yang konon polisi terbaik, konon. Itu kan baru konon, jangan senang dulu. Kan nggak mungkin suami bisa jaga istri yang tidur. Suami tidur, istri pun tidak mungkin mampu menjaga suami. Yang menjaga kita tidur itu ya Allah. Bisakah kita tahu ketika tidur ada ular lewat? Nggak ada yang tahu. Bisakah kita menjamin bahwa ketika kita tidur itu tidak ada binatang-binatang buas yang berbahaya? Allah yang menjaga kita. Maka ketika bangun tidur, karena sesuai dengan tema ini apa nih, Pak? Panjang kali, Pak. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita wujudkan keteladanan hidup Rasulullah dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Nggak ada yang lebih panjang, Pak. Wah, ini bikin susah penceramah ini. Ini loh, bangun tidur itu hal yang paling mudah, kata Nabi, syukuri hidupmu. Dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku dari kematian sesaat, dan hanya kepadanya lah aku akan kembali. Itu doa bangun tidur. Kalau doa makan, Ibu? Doa makan? Allahumma, ya. Kalau doa lapar? Allahumma baring sana, baring sini.
Itu orang lapar. Nggak bisa tidur orang lapar, Bu. Baring sana, habis itu baring sini. Tapi itu dulu zaman kita masih TK. Guru-guru kita punya ajar, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan waktu kita kecil. Udah mulai besar, kenal HP, doa makannya berubah. Doa sebelum makan, ambil HP. Foto, kirim sama temen. Biar temen, amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita ini bermaulid Pak Ustadz? Karena kita berbahagia atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita berikan itu semata-mata sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Karena yang paling mudah dalam hidup itu adalah bagaimana kita meniru ibadah Nabi. Kita meniru perilaku Nabi. Kita meniru akhlak Nabi. Kita meniru sopan santunnya Nabi. Banyak yang sering kita temukan dalam kehidupan kita, tapi kemudian hal itu bertolak belakang dengan akhlak dan perilaku Nabi. Contoh paling mudah. Contoh paling mudah. Nabi kalau ngajarin minum pakai kanan apa kiri? Kenapa pakai kiri? Hal mudah. Kecuali itu karena uzur. Kecuali itu karena sakit. Boleh pakai kiri. Tapi kalau dia tahu bahwa kiri itu tidak baik menurut ajaran Nabi, maka orang yang meminum yang pakai kiri, kata Nabi itu Allah hukumi sombong. Sahabat bertanya, ya Nabi itu kan cuma minum. Dan pakai tangan kiri kan tidak masalah Nabi. Kamu tahu tidak yang minum dan makan pakai kiri itu siapa? Tidak tahu Nabi. Itu perilaku jin dan syaitan. Jadi mohon maaf, ini perilaku sehari-hari kan saya diminta jelasin ini. Yang kedua, perdagangan. Banyak sekarang kita sudah sering terjatuh kepada perkara yang riba tanpa kita sadari. Nabi cara berdagangnya seperti apa Ustaz? Nabi itu dari sejak muda bersama pamannya Abu Talib ikut rombongan dari Makkah menuju Damaskus, menuju Suriah. Hari ini Syria. Nabi berdagang ke sana. Kalau Nabi ditanya sama orang Syria, anak muda, Nabi belum jadi Nabi. Wahai anak muda, berapa harga barangmu ini? Ini mau kamu jual. Nabi tidak menjawab harga jualnya. Tapi Nabi mengatakan, aku beli di Makkah harganya sekian. Yang biasa di pasar. Saya tengok abang tuh. Kalau buruk-buruk jangan simpan bawah. Betul? Serius ini, serius Pak. Karena yang sering jadi korban saya Bang. Saya biasa pagi-pagi itu biasa ngantar istri Pak. Istri ini kan tak paham ikan. Ini bagus kebi. Yang jual bilang apa? Bagus kata dia. Di dunia ini seluruh pedagang itu tidak pernah bilang bahwa dagangannya paling buruk. Jangan kata abang jual ikan. Bagus enggak dia bang? Bagus, mata dia merah kata dia. Yang merah itu bukan mata ikannya, mata orangnya tak tidur-tidur. Kata Nabi, 9 dari 10 pintu rezeki, 9 nih bang. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perdagangan. Karena aku ini pedagang kata Nabi. Selagi di dalamnya tidak ada sumpah dan tipu daya. Biar paham yang tukang ikan nih. Ada agak kah? Ada agak kah? Abang ikan juga? Ayam ke? Abang bilang aja sama orang tuh. Bu, ini ikan nih. Kenapa ikannya dingin nih? Kelamaan nunggu ibu. Bilang aja gitu. Dibilang di es kan enggak mau. Ini ikan mana di ikan es bu? Ini tongkol, ini tenggiri. Enggak di ikan es kan? Bang, kalau orang tuh tanya berapa harga sekilo? Harganya per kilo 40.000.
Boleh tawar 1.000, astagfirullahaladzim. Demi Allah nih, demi Allah nih. Rezeki depan aku nih, kata dia. Aku modal jak ada segitu. Mana ada cerita, Bang? Abang beli 40.000, abang jual 40.000. Siapapun itu. Nih, pedagang daging nih. Saya sering datangan beliau, "Bah, ada tulang ke?" Ada. Nyampe di rumah putih tulangnya, Bu. Nggak ada dagingnya sekali. Saya telepon, "Bah, ini kok putih? Kan sampean minta tulang." Yang nggak gitu-gitu amat kali, bro. Ya kasih sikit lah daging tuh, bro. Kan kita bicara hidup Nabi sehari-hari nih. Kalau saya suruh cerita yang lain, nanti malah melanggar ini coba. Serius, ini sederhana. Nih, polisi. Ini bagian sampean, Mas. Kalau bisa selesai hari ini, kenapa nunggu besok? Ingat itu. Makanya kalau saya minta surat, jangan lama-lama, Mas. Ada aja alasannya. Silakan Ibu ke, ya, sebelah kiri. Ada pintu di situ, Ibu temui Bapak di dalam. Udah masuk situ. Ya Pak, kemana lagi? Ke pintu sana lagi. Astagfirullahaladzim. Banyak amat pintu sini nih. Kalau memang itu bisa dipermudah, kenapa tidak permudah? Apa kata Nabi? Innallaha fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu pasti menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya yang lain. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan begitu kata sampean. Kalau memang mudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa selesai 1 hari, kenapa nunggu 2 hari? Kalau kamu mempermudah urusan manusia, kata Nabi, Allah akan mempermudahmu. Jangan marah sama Allah kalau hidupmu susah terus. Hidupmu sulit terus. Ada orang ngeluh karena hidupnya sulit. Gimana nggak sulit? Mempersulit orang. Kan cerita hidup sehari-hari. Ini nampaknya panitia kena makan sendiri. Sederhana Pak hidup. Nah ini. Yang pedagang nanas. Karena biasa ngasih saya Pak. Kalau nanas itu sudah tidak segar Bang, jangan dipotong aja. Masih segar kan? Bang, saya ini anak petani Bang. Tahu mana pisang, mana nanas 1 minggu sama 2 hari Bang. Tapi itu kan manusia. Padahal kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang telah Allah datangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil, ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dicegah oleh Allah melalui nabimu, jauhi. Bagaimana cara hidup kita mencari rezeki yang halal? Wa halallahu al-bai' wa harramur riba. Allah telah menghalalkan bagimu jual beli dan Allah mengharamkan riba bagi. Pertanyaannya, jual beli yang macam mana Abang? Ikan? Kalau 1 kilo, bilang 1 kilo. 1 kilo berapa on? Jangan kuang-kuang aja ya. Lebih baik kalau 10 on Bang, tambah sedikit. Jangan angguk-angguk sini. Tambah sedikit, enggak apa-apa. Lebih baik punya abang yang ikut. Jangan 10 on, abang kurangi 1 ekor sedikit saja. Hati-hati Bang. Ini bukan nih Bang. Tapi perlu saya sampaikan. Karena sering saya temukan itu. Iya kalau misalnya yang beli, mohon maaf seperti saya. Bukan saya contohkan, enggak. Kalau istri saya bilang, Bi, ini tadi kita beli 1 kilo. Siap. 1 kilo di mana-mana itu 9 on. Kok bisa? Karena tadi saya beli cumi-cumi, di pasar 10 on, nyampe di rumah 9 on. Saya jawab, oh cumi-cuminya tadi minum air banyak. Pas di jalan airnya keluar. Oh masuk akal.
Maka ketika abang selesai, nih, abang bilang begini, saya jual. Maka pembeli mengatakan, saya beli. Halal, halal. Salaman. Berarti seandainya ada sesuatu yang tidak diketahui dalam hukum, entah itu timbangannya kurang, maka sudah terjadi proses saling halal menghalalkan. Insya Allah barokah, akan ada ridho di dalamnya. Jangan 9 on, abang kasih batu sedikit. Lumayan nih 1 on nih. Hati-hati, karena tema kita malam ini tentang kehidupan sehari-hari. Udah beres yang bapak-bapak, sekarang giliran ibu. Ibu, ibu kan sering pasti punya tetangga. Ibu punya tetangga? Punya tetangga? Kata Nabi, jaga hak tetanggamu. Saya tadi di jalan sama Mas Agus Black itu cerita tentang kita yang hidup susah malah dikomentarin sama orang. Bagaimana kalau kita bahagia? Pasti komentarnya lebih pedas. Tapi tidak apa-apa. Orang lain benci ibu, yang penting ibu tidak benci orang. Paham, Bu? Orang lain ngomongin ibu, ibu ikhlas saja sama Allah. Kalau ibu diomongin orang, terus ibu ikhlas, ridho, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau memberikan aku tetangga yang baik, mulutnya tidak pernah berhenti ya Allah. Nah masalah, jangan malah balik begini, ya Allah, sebenarnya aku sudah sabar ya Allah. Cuma sudah 3 tahun, aku menahan sabar, hari ini sabarku habis ya Allah. Tolong balas rasa sakit hatiku ya Allah. Hei, Bu, kalau ada orang lain menyakitimu, memfitnahmu, menyakitimu, serahkan saja sama Allah. Karena ketika ibu menyerahkan itu kepada Allah, berarti orang itu bukan lagi musuh ibu, tapi sudah musuhnya Allah. Tapi jangan doakan buruk. Lama dia ngomongin tentang aku. Aku doakan hidup tak selamat 7 turunan. Jangan. Doakan yang baik. Karena ketika Nabi sedang disakiti, Nabi tidak membalas mendoakan keburukan bagi mereka. Tapi Nabi malah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah untuk kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu tentang kebenaran Islam ini. Kita punya tetangga, kata Nabi, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau engkau beriman kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, muliakan tetanggamu. Nabi tidak menyebutkan secara spesifik, Nabi tidak menyebutkan secara khusus siapa tetanggamu, tidak. Tapi Nabi mengingatkan, kalau ada tetanggamu dan itu dekat denganmu, jaga kehormatannya, jaga hak-haknya, jangan sampai engkau ambil. Saya punya tetangga, insya Allah teman-teman dekat saya tahu. Saya itu punya tetangga yang sebelah kiri rumah saya, itu Tionghoa, Kristen. Sebelah kanan rumah saya, itu Cina, Tionghoa apa Cina mas? Tionghoa aja lah. Tionghoa Konghucu. Depan sebelah kiri, Kristen Batak. Depan rumah saya Muslim, depan sebelah kanan Buddha. Yang untung siapa? Saya. Untung. Saya nggak punya mobil. Memang sengaja saya nggak punya mobil karena memang belum punya duit. Tapi tetangga saya ini yang sebelah ini Pak baik. Jadi kalau saya jalan ke luar kota biasa nawarin, Pak Haji, Pak Ustadz mau keluar kota ya? Iya Yong, saya pura-pura garuk yang nggak gatel gitu kan. Iya Yong, ada mobil nggak? Sebenarnya kayaknya ada sih, tapi ditunggu-tunggu kayaknya belum datang juga nih. Ya udah Pak Haji, ambil aja kunci di dalam itu ada kok, bawa. Dalam hati, yes. Makan jebakan juga dia nih. Terus, Yong, ini kalau biasanya full tank berapa ini? Nggak usah. Kalau Pak Haji mau untuk ceramah, bensin gampang, isi saja. Ada nota nanti saya ganti. Wah, kalau tetangga macam ini,
Seumur hidup tidak beli mobil saja ini. Apa yang mau saya ambil, Pak? Ternyata peringatan Nabi, hormati tetanggamu, jaga haknya. Siapapun itu, mau seiman atau tidak, ketika dia bertetangga, ada hak yang harus kamu jaga. Pertama, jangan sampai lidahmu menyakiti hati dan perasaannya. Selagi dia tidak menyakitimu, tidak membencimu, tidak memusuhimu, ada hak yang harus kamu jaga. Karena walau bagaimanapun juga, dia adalah hamba Allah yang sama denganmu. Itulah ajaran Islam. Enak dan indah Islam itu, Pak. Apalagi kita ini seiman, seakidah, satu bahasa. Maka perintah Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman di antara kalian kalau kalian tidak menyayangi orang lain sebagaimana kalian menyayangi diri kalian sendiri. Kalau kita tersinggung dengan ucapan orang, pasti orang lain pun merasa tersakiti ketika kita menyinggungnya. Ini kan bicara akhlak Nabi. Biar kita ini belajar seperti apa sih akhlak dan kehidupan Nabi yang begitu indah. Sampai musuh-musuh besar Nabi itu ketika ditanya bagaimana tentang Muhammad, mereka selalu bilang Muhammad baik kok. Tapi kenapa kamu tidak beriman? Oh, itu urusan berbeda. Contoh yang paling mudah. Ini nampaknya sudah mulai ngantuk semua ini. Hah? Jangan gitu lah, Bang. Bilang jak Bang, ya Ustaz, ngantuk. Kan saya cepat balik, Bang. Nabi itu punya pembantu yang melayani Nabi itu orang Yahudi. Namanya Abdul Quddus. Silahkan buka kitab-kitab Sirah Nabawi. Buka kitab sejarah kehidupan Nabi. Nabi punya pembantu salah satunya orang Yahudi yang bernama Abdul Quddus. Setia kepada Nabi. Menjelang meninggalnya Nabi mendatangi. Nabi berbisik pelan kepada Abdul Quddus. Ya Abdul Quddus, seandainya engkau mau. Itu kata Nabi. Nabi menggunakan seandainya. Padahal itu pembantu Nabi. Dan dia tahu itu Nabi. Utusan Allah. Tapi ya berhubung hidayah, ya belum. Karena sering kita dengar, oh itu kan anaknya si Ano. Tapi kok begini begitu. Apalagi cuma anaknya si Ano. Anaknya Nabi Nuh nggak beriman sama Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh nggak beriman, mati tenggelam. Istrinya Nabi Lut nggak beriman kepada kenabian Nabi Lut. Dihancurin sama Allah. Ayahnya salah satu Nabi tidak beriman kepada Allah dan itu Azar. Konon itu ayahnya Ibrahim. Ada pamannya Nabi nggak beriman dan itu Abu Lahab. Sama abu-abu yang lain. Jadi kalau cuma anaknya Fulan bin Fulan, oh itu kan bapaknya orang baik, kenapa anaknya tidak baik? Nggak usah khawatir. Tapi kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya pelan-pelan akan ikut baik. Sebab kata ulama, sholahul ab sababun li abna'is salih. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anak-anaknya akan jadi orang baik. Ayahnya sholat, anaknya ikut sholat. Ibunya cinta kepada agama, anaknya juga akan ikut. Nabi kemudian menawarkan kepada Abdul Quddus, ya Abdul Quddus, kalau sekiranya engkau mau beriman kepada apa yang aku bawa, apa yang Allah perintahkan kepadaku, maka bersyahadatlah. Abdul Quddus ini kemudian menoleh kepada ayahnya yang sama-sama Yahudi. Dalam kondisi sakaratul maut, Abdul Quddus bertanya kepada ayahnya dengan pandangan matanya. Apa kata ayahnya yang sama Yahudi? Wahai Abdul Quddus, kalau memang engkau mau, berimanlah kepada Muhammad. Bunyi apa nih? Udah selesai waktu. Enggak, kayaknya saya dikasih waktu ini. Senang sekali malah saya. Kemudian Abdul Quddus berkata, ya Muhammad, aku beriman kepadamu. Kemudian Rasulullah menuntun syahadah dan mati di pangkuan Nabi dalam keadaan membaca la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Padahal sepanjang kehidupannya adalah Yahudi. Yang kedua, Nabi punya teman, bukan sahabat, Pak. Punya teman orang Yahudi namanya Mukhairik. Biar jelas nih. Seakan-akan bahwa selain umat Islam harus dimusuhin, harus dihancurin. Enggak. Nabi Muhammad punya teman orang Yahudi namanya Mukhairik. Mukhairik ini ketika Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, Nabi dalam keadaan miskin. Tapi di situ ada orang baik namanya Mukhairik dan bilang kepada Rasulullah Muhammad, "Ya Muhammad, kalau engkau butuh sesuatu, jangan sama orang, ngomong saja sama saya," kata Mukhairik. Dan Mukhairik ini Yahudi yang kaya. Ya ini kan kira-kira Mas Agus Black, kalau lagi nggak punya duit, kan ditawarin sama Mas Harto. "Black, kalau kamu butuh uang, jangan minta sama orang, minta ke sini saja." Kan kira-kira gitu Mas. Agus Black nanya, "Maksudnya Pak?" "Ya nggak apa-apa, bayar 2 kali." Mukhairik ini bilang sama Rasulullah, "Ya Muhammad, butuh apa-apa ngomong saja sama saya, jangan sampai sama orang." Padahal keyakinannya jauh berbeda, Pak. Tapi Mukhairik tidak pernah menyatakan syahadat. Tapi Rasulullah menghargainya, Pak. Dan ketika Mukhairik mati dalam peristiwa peperangan Madinah, sebelum mati Mukhairik berkata kepada keturunannya, "Nanti kalau aku mati, sebagian hartaku kasih sama Muhammad." Padahal Yahudi. Anaknya nanya, "Kenapa dengan Muhammad, wahai ayah?" "Tidak, dia orang baik. Sebagian dari hartaku kasih sama Muhammad." Dari harta peninggalan Mukhairik yang Yahudi baik kepada Nabi, maka kemudian Nabi membentuk ekonomi Islam yang disebut dengan Baitul Mal, dan uang pertama itu dari uangnya Yahudi baik kepada Nabi. Ini biar jelas ini. Jadi Islam itu juga memandang orang lain yang tidak memusuhi Islam itu dalam pandangan pertemanan. Jangan nanti ketemu si A, si B beda agama main sikat aja, nggak boleh. Wah, ini Siameng sama Siapeng nih. Benci sama Siapeng. Tapi minum di Aming. Tak balik-balik lagi. Ngutang kopi di Aweng. Tak boleh, Pak. Ini biar ingetin kita semuanya. Yang ketiga, Nabi itu waktu dalam peristiwa hijrah dari Makkah menuju Madinah, yang nganterin Nabi itu orang musyrik. Penuntun jalan Nabi itu dari Makkah ke Madinah itu bersama sahabat Abu Bakar Siddiq, itu bukan muslim, tapi seorang musyrik penyembah berhala yang bernama Abdullah bin Uraikid. Itu yang nganterin Nabi. Jadi Nabi nanya sama Abdullah, "Abdullah, kenapa engkau mau nganterin aku?" "Kenapa ya Muhammad?" Padahal orang-orang musyrik sudah kasih pengumuman yang memberitahu informasi keberadaan Muhammad, "Aku kasih hadiah 100 ekor unta." Tapi Abdullah bin Uraikid tidak tertarik kepada ini, tapi dia lebih tertarik mengantar Nabi. Apa kata Abdullah bin Uraikid? "Bagaimana mungkin aku tidak mengantarmu Muhammad? Engkau ini orang baik yang tidak pernah mengganggu orang-orang Makkah." Ketika terjadi permusuhan dengan orang-orang Makkah, maka Abdullah bin Uraikid tampil untuk mengantarkan Nabi dari Makkah menuju Madinah. Ini sebuah pesan untuk kita dari Nabi, bahwa sesungguhnya ketika bertemu dengan orang lain, walaupun berbeda dengan kita, tapi selagi dia baik, dia adalah teman kita dan sahabat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena nanti masih ada acara yang lain. Ada acara bihubibah. Berarti tutup saja. Iya, katanya. Iya, tutup. Alhamdulillah panitia bilang udah iya. Nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu, mulai besok kalau punya tetangga, pastikanlah bahwa tetangga ibu baik-baik saja. Ya, baik-baik dengan tetangga, karena kalau sudah baik dengan tetangga, insya Allah Allah akan memperbaiki hidup ibu. Sambil dengerin takut sakit. Bukan didengar-dengerin. Beli apa ya? Siapa? Istri Pak Harto.
Oh biasa. Kalau tanggal-tanggal 3 sih dia tak balik-balik dari mall katanya. Iya ke? Banyak duit dia. Polisi. Emang apa kan polisi? Pandai cari duit gitu. Betul enggak Mas? Enggak lama. Mas. Ini ngolok-ngolok iya. Saya ini punya hubungan baik dengan kepolisian Ibu. Dan walaupun sebagian orang memandang begini dan begitu, bagi saya bisa nyenyak tidur itu karena ada polisi. Orang itu bisa tidak melanggar hukum itu karena ada polisi. Saya ini orang Madura, Bu. Insya Allah Ibu tahu semua kan? Saya ini orang Madura, saya orang Jawa Timuran. Walaupun nenek saya sebagian ada darah Jawanya. Istri saya orang Sunda. Kenapa saya sering bikin lelucon tentang orang Madura? Orang Madura itu lucu, Ibu. Nggak ada makhluk yang paling lucu di atas di dunia ini selain orang Madura. Kuloreng Madura. Jadi ada orang Madura ditilang sama polisi. Prit. Pinggir Pak. Oh iya. Ya Pak. Pagi-pagi ini. Ini kan orang jantan nampak nih. Orang jantan nih modalnya tak perlu pakai helm. Pakai jongkok tinggi. Tilangan polisi. Udah bunyi kan? Tilangan polisi. Prit. Pinggir Pak. Iya Pak. Bapak tahu kesalahan Bapak? Ya mana tahu Pak. Kan Bapak belum kasih tahu sama saya. Kata polisi, wah benar juga nih. Kenapa nggak pakai helm? Ini Pak. Kalau helm itu jatuh bisa pecah. Kalau songkok saya nih Pak, jatuh dari pesawat pun tak bisa pecah Pak. Oh, masuk akal juga kata polisi. Lampu sen, saya kan masih bisa noleh Pak, pakai tangan. Iya. Benar. Spion. Aduh Bapak ini tidak percaya kalau mata saya ini bagus Pak. Saya kalau mau nyebrang itu tak perlu nengok spion Pak. Cukup dengan begini. Ngapain kamu nyalip saya? Aman kan Pak? Oh iya. Surat. Periksa semua surat. SIM. STNK. Ada semua Pak. Sekali bagian SIM, polisi bilang, waduh, ini pelanggarannya jelas, helm tidak ada, lampu sen mati, lampu spion tidak ada, semuanya tidak ada, yang ada itu cuma STNK-nya yang masih hidup ini. Ini SIM-nya sudah mati. Masa Pak? Coba siniin Pak. Balikin lagi. Tadi nih Pak, saya mau berangkat, SIM-nya masih hidup Pak. Ini gara-gara dipegang Bapak jadi mati ini. Bingung nggak polisinya? Bingung dong. Polisinya bilang, ya udah ikut saja ke kantor. Dah, bawa ke kantor. Kenapa kamu itu masih melanggar? Kamu kan tahu kalau ada lampu merah itu berhenti. Lampu kuning itu siap siaga. Hati-hati. Lampu hijau berangkat. Pak, mana ada lampu hijau, Pak? Saya lihat lampu biru. Hijau di orang Madura, biru. Bingung lagi polisinya. Waduh, mau diapain ini orang? Jadi begini saja, Pak. Ini Bapak saya tilang ya. Surat tilangnya sudah ada ini. Pelanggarannya jelas nih, pasal sekian, gini. Semuanya ini hitungannya 270.000. Aduh Pak. Saya kerja bangunan saja Pak. 1 minggu enggak dapat segitu Pak. Masa Bapak tega nilang saya? Kalau Bapak nanti tilang saya bayar denda 270.000. Istri saya, nanti saya melanggar hukum. Maksud kamu apa? Kan nanti saya curi Pak. Tambah bingung polisinya. Ya udahlah. Nenek terserah kamu lah. Bawa pulang sajalah. Tapi besok jangan melanggar lagi lah. Balik lagi dari depan polsek.
Pak, ini saran saja dari saya, Pak. Apa sarannya? Mulai besok lampunya itu jangan pakai lampu biru lagi, Pak. Pakai yang hijau. Polisi bingung, yang hijau itu macam mana? Sebab dia orang Madura yang namanya hijau itu biru semua. Nah ini Pak, jadi ini sebagai lelucon saja, sebagai penutup, saya hanya ingin memastikan bahwa kita semuanya sangat mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk mari kita hidup damai, hidup saling berdampingan, saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya sebagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau hidup damai berdampingan dengan orang lain walaupun orang lain itu tidak sama keyakinannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti Ibu, dari kemarin ada pertanyaan dari ibu-ibu Ustaz, apa salah satu manfaat dari memperbanyak sholawat? Pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa Allah tidak mungkin menyiksa seorang hamba selagi di dalam hatinya masih terdapat nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang banyak bersalawat kepada Nabi nanti di yaumil qiyamah akan duduk dekat dengan Nabi. Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak duduk denganku nanti di yaumil qiyamah, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak bersalawat. Yang ketiga, memperbanyak salawat akan mempermudah akal pikiran kita lebih sehat dan cerdas. Kalau anak ibu tengah dalam pendidikan, ibu biasakan minimal satu hari biasakan minimal membaca salawat 1000 kali. Mudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sama. Pahala dan kebaikannya hadiahkan untuk anaknya. Saya kalau ditanya sama orang, Ustaz, apa rahasia Ustaz? Salah satu rahasia Ustaz ketika menghafal di dalam ilmu hadis. Rahasianya satu. Umi saya setiap malam tidak berhenti membacakan salawat untuk saya. Almarhumah umi saya orang biasa. Mbah saya memang pendiri pesantren. Mbah saya. Nah, abah saya itu petani. Abah Solih tahu kok. Umi saya petani. Tapi itu aman untuk saya. Kalau sampai abah saya kiai, umi saya nyai, berat untuk saya. Tapi nanti kalau orang bandingkan, siapa Ustaz Zain Muhsin? Oh, anak petani biasa, aman saya. Karena biasa orang cenderung membandingkan antara ayah dengan anak. Kalau saya dibandingkan, aman. Umi saya selalu mendoakan saya melalui salawat. Dan salawat umi saya biasa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau capek ganti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1000 kali minimal. 1000 kali minimal. Dan itu baru saya tahu setelah umi mau wafat menjelang kurang lebih 1 minggu. Saya tanya kepada umi, terima kasih atas doa umi. Terima kasih atas jasa umi yang tidak terbatas. Yang sampai hari ini, seandainya ada hutang yang mampu saya bayar, ada satu hutang yang tidak mungkin mampu kita bayar, yaitu hutang kita kepada ibu kita. Mau dibayar dengan apa hutang kita kepada ibu? Satu tetes darah yang ibu korbankan untuk kita anaknya ketika melahirkan, itu tidak bisa dibayar dengan harta apapun yang kita miliki. Setetes air ASI yang kita minum dari ibu, walaupun hanya 1 tetes, ketika akan dibayar, nyawa pun tidak akan mampu untuk melunasinya. Maka cara yang paling mudah sekarang adalah, pertama, bersyukur kepada Allah, dan yang kedua, berterima kasih kepada ibu dan bapak. Bapak, seorang ayah, memang hanya disebutkan 1 kali oleh Nabi dalam hadisnya. Tetapi ingat bahwa jerih payah seorang ayah, dia berangkat dari rumah dalam kondisi fisik yang sakit, dalam pikiran yang tidak menentu, badannya lemah, pandangan matanya tidak jelas, langkah kakinya pun tidak tegap, tetapi dia memastikan dia harus berangkat untuk mencari rezeki yang halal demi diberikan kepada istri dan anaknya. Bahkan kadangkala seorang ayah tidak peduli apakah itu halal atau haram. Yang penting anakku dan istriku hari ini
perutnya bisa terpenuhi, kebutuhannya bisa dipenuhi. Maka suatu hari ada ibu-ibu nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mengambil uang suamiku tanpa izin?" Kalau nanya sama ibu, boleh enggak? Bu, ngambil duit laki tak pakai izin, boleh enggak? Boleh ke? Apa pula boleh nih? Nabi bertanya, "Kenapa engkau tidak minta izin?" "Suamiku itu pelit, Nabi." "Pelit kah?" "Iya, Nabi." Begini kata Nabi, "Ambillah secukupmu untukmu dan anakmu, karena khawatir engkau jatuh kepada perkara yang haram. Ambil saja secukupnya." Masih untung Baba Munaji, masa itu belum ada skincare, belum ada perawatan kulit. Bagaimana kalau ibu ini nanya sama Nabi, "Nabi, kalau untuk perawatan wajah macam mana?" Masih untung Pak. Jadi kata Nabi, kalau itu dia menghindarkan perut dari perkara yang haram, ambillah secukupnya untukmu dan anakmu. Maka ini penting bagi kita mengucapkan terima kasih kepada suami, mengucapkan terima kasih kepada ayah atas rezeki yang sudah susah payah diambil, yang sudah susah payah dicari untuk memenuhi kebutuhan anak dengan istrinya, dan itu dari perkara yang halal. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf kepada Abah Haji Munaji. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sedang kampanye untuk beliau karena belum waktunya ya, Bah ya. Saya siapin satu suara, Bah ya. Satu ya, Bah, jangan banyak-banyak, Bah. Gurau saya, Bah. Mudah-mudahan hajat Abah dipenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pesan saya sebagai sahabat dari sekarang, ini persiapan saja. Khawatir nanti Allah mentakdir beliau terpilih, jadilah pemimpin yang jujur, jadilah pemimpin yang adil, jadilah pemimpin yang amanah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meridhoimu. Sebab kata Nabi, kalau ada orang yang meminta sesuatu sementara dia tidak memiliki kemampuan, maka Allah tidak akan menolongnya. Tetapi ketika dia mampu melakukan sesuatu dan dia mau memimpin, tapi memimpin dengan baik dan jujur, Allah pasti akan menolongnya. Terima kasih, ini saja, karena nanti kita akan lanjutkan dengan bersama-sama membaca doa maulid. Terima kasih Mas Harto atas waktu dan kesempatannya. Sebagai penutup, jangan lupa durian itu Mas ya. Saya masih ingat kok ya. Terima kasih atas hadirnya ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu anaknya Allah jadikan anak yang saleh dan salihah. Allah jadikan sebagai penyejuk pandangan matanya. Kemudian suaminya menjadi suami yang baik, rezekinya menjadi rezeki yang halal. Allah luaskan hidup kita dan Allah berikan keberlimpahan rezeki dan nikmat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.